Apa tuh? Oh ya, enggak. Tanpa ada akad yang jelas. Jadi ya jadi udah kalau di keluar masuk. konvensional itu anggota itu keluar aja gitu. Enggak apa jadi keluar masuk. Jadi masuknya tuh misalnya direkrut biar si apa namanya teh ribanya teh makin tinggi gitu. Maksudnya keluar tuh gimana, Mas? Misalnya aku teh jadi anggota koperasi nih. Hmm, Kalau misalnya mau ngeudahin teh ya udah weh, nggak ada ini aku udah gitu, Pak. harusnya Ini aku gimana? udah mau udahan nggak akan Memang jadi harusnya anggota koperasi gimana? lagi. Harusnya gimana? Harusnya mah Pak jadi kalau misalnya mau daftar jadi anggota koperasi, daftar secara tertulis akad yang jelas gitu. Kalau misalnya keluar juga harus bilang jadi Oh saya gitu. tujuan saya menjadi anggota yang tidak aktif Apakah gitu. itu termasuk prinsip syariah yang seperti itu? Ah, Iya itu Pak, kan tapi lebih mungkin itu prosedural ya. iya Pak. Memang harus ada prosedur aja kayak kita ke bank juga sama ya. Kalau bank, aturannya gini kalau di bank itu. Kalau di bank gimana coba? Kan kita daftar, dapat buku Iya, tabungan. iya Kemudian Pak. dia nggak aktif sama banknya misalkan 3 tahun tidak ada transaksi, 4 tahun tidak ada transaksi, otomatis rekening itu dianggap tidak aktif. Hangus. Oh, tidak aktif ya, bukan hangus, tidak aktif, Oh iya Pak. tidak aktif. Jadi bukan berarti dia kalau hangus itu kalau gugur dia harus mengajukan penutupan rekening, gitu ya, Iya mengajukan. Pak, Jadi tapi kalau yang anggota, kalau koperasi gimana? Kalau koperasi bukan nasabah disebutnya tapi anggota. Dan kalau koperasi setiap anggota itu harus memberikan iuran gitu kan? iya Pak. Tiap bulan ada iuran. Nah, itu Pak. Jadi Ah, tapi tapi kalau misalkan dia nggak bayar iuran setahun misalkan, ah, kebijakannya memang harus ada dari koperasinya. Apakah misalkan koperasinya anggotanya dinonaktifkan. Jadi kalau dia mau berkecimpung lagi, mau aktif lagi, maka dia harus bayar dulu yang iuran yang sebelumnya, begitu. Jadi dia kalau selama dia belum bayar iuran, berarti dia tidak bisa menikmati, pertama tidak bisa mendapatkan, kalau koperasi syariah itu dapatnya apa sih anggota itu? simpan pinjam gitu Pak. Jadi Bukan, mendapatkan SHU namanya, sisa hasil usaha. usaha iya itu Pak. Yang sisa hasil usaha itu akan dibagikan setiap tahun atau setiap RAT, rapat anggota tahunan. Jadi setiap RAT itu rapat anggota tahunan itu tiap tahun ya, itu dilihatin keuntungan berapa ya, keuntungan koperasi berapa ya dari hasil usahanya, kemudian diumumkan ya secara transparan kebagian tiap orangnya berapa. Kan begitu kan koperasi? Dia kalau dia tidak aktif, tidak bayar iuran, maka dia tidak mendapatkan SHU. Mungkin itu ya. Itu apakah itu sesuai syariah? Tidak. Gitu pertanyaan saya. Gini Pak, jadi di dalam koperasi konvensional itu yang dibahas utamanya mak ribanya gitu Pak. Iya, Jadi kalau harusnya ribanya. Jadi kamu jangan masalahnya itu bukan ke anggotanya. enggak Pak, tapi ada anggotanya juga. Jadi misalnya nih aku jadi anggota koperasi, ada bayar biaya administrasi. Nah, di administrasi itu teh padahal mah itu teh riba gitu Pak, tapi Oh, diubah katanya gimana menjadi tuh? administrasi. Gimana tuh biaya administrasi jadi riba gimana? Misalnya Pak ada penambahan apa gitu apa SHU itu. Jadi riba gitu tuh teh jadi batil. Kenapa? Kenapa? Soalnya administrasinya teh udah misalnya teh Pak, tapi ada lagi Oh, jadi kayak dia gitu. bayar iurannya misal 20.000 per bulan. Ya. Terus si koperasinya mau minta lagi gitu. Iya, misalnya ada biaya, biaya administrasi buat pendaftaran, padahal mah dari sananya teh gratis gitu, soalnya di banyak di Garut Oh, mah oh kayak gitu. gitu. Iya. Oke, oke bisa. Itu masalah menurut kamu ya. Ya, oke itu
menurut kamu bisa diangkat jadi masalah. Berarti ini oke lah ya. Oke, itu saya tidak akan terlalu bahas karena ini bukan ujian proposal. Yang saya pentingkan buat saya adalah kamu paham bahwa untuk membuat latar belakang itu harus ada definisi tema. Yang kedua adalah harus ada masalah ya. Masalahnya apapun karena kita latihan di sini ya. Ya, tidak jadi masalah. Oke, bagus ya. Ini ada masalahnya sudah ada. Nah, ini juga apa nih? Menurut teori fenomenologi. Oh, ini teorinya berbentuk fenomenologi gitu. Iya, Pak. Oke, fenomenologi. Wow, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koperasi merupakan, berarti ini kurang lengkap ya. Kenapa, Pak? Ini apa nih? Setelah teori, setelah masalah apa yang harus ada di dalam latar belakang? Teori sama metode Udah itu apa? hasil penelitian atau iuran Apa urgensi, iuran? Pak. Urgensi. Iya, Luaran. benar. Enggak, urgensi dulu. Mana urgensi di sini? Enggak ada urgensi ya? Menurut teori fenologi, Iya. metode yang digunakan dalam Ini kan sosial. ini oke, ini ada di poin ketiga ada ya. Ini oke, saya nyarahin. Sekarang urgensi. Mana urgensi? Luaran penelitian, Pak. Beda urgensi dengan luaran. Luaran ini apakah ini bahasa luaran? Ini saya mengandung tanda tanya. Tanda tanya gitu ya. Urgensi itu adalah ini urgensi ya. Ini saya kasih tahu. Urgensi itu bisa kamu redaksinya atau kata-katanya adalah manfaat ya. Manfaat penelitian yang dapat diberi manfaat penelitian untuk stakeholder, untuk objek peneliti. Nah, ini kamu bisa nih. Ya, manfaat ini umumnya ya. Jadi Ini Bapak misalkan ada. mana? Ini Pak, manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa penting akad syirkah. Di atas Mana? Pak, di paragraf itu. Setelah melalui deskriptif itu Pak. Oh, ini. Keluarin. Berarti ini manfaat ya. Ditambahin manfaatnya untuk peneliti, untuk objek peneliti, misalkan manfaatnya untuk lembaganya apa. Untuk Pertama, menghindari adanya riba. lembaganya kamu sebutin itu harus ya. Terus misalkan bahwa penelitian ini belum ada yang membahas atau penelitian ini mengisi kekosongan penelitian yang sebelumnya tidak ada begitu. Itu salah satu urgensi ya. Yep. Lembaga keuangannya ya. Terus hasil yang diinginkan, ini hasil yang diinginkan? Iya, Pak. Hasil yang diinginkan atau luaran ya di sini itu redaksinya atau kata-katanya bisa kamu menunjukkan hasil ini akan menghasilkan apa? Penelitian ini akan menghasilkan apa? Penelitian ini akan menghasilkan apa? Nah, misalkan kamu ini penelitian ini akan menghasilkan informasi. Informasi yang berguna untuk pengembangan koperasi syariah. Yang kedua, misalkan akan menghasilkan solusi terhadap permasalahan di koperasi syariah, ya solusi. Kemudian luaran ini penelitian ini akan menghasilkan strategi, misalkan ya. Kemudian penelitian ini akan menghasilkan apa lagi kalau penelitian model pemodelan gitu ya. Simulasi atau simulasi yang bisa menggambarkan apa namanya menggambarkan penyelesaian masalah. Kamu bikin simulasi, bikin model, ya gitu. Banyak lagi ya, apalagi ya terserah kamu. Pokoknya hasil penelitian kamu itu akan menghasilkan apa. Nah itu ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata ini ya.
Nah, gitu. Beda aja Pak katanya, adapun hasil penelitian ini jadi Iya, harus ada. solusi. Jadi harus ada ini kata-kata ini, informasi, solusi, ilmu. Maksudnya salah satu dari ini harus ada. Karena biar jelas penelitian ini akan menghasilkan apa. Oh Paham? iya. Ya, begitu ya. Oke, baguslah tapi pada dasarnya 5 itu sudah ada ya, 5 apa namanya? 5 poin yang harus ada dalam latar belakang harus ada ya. Kemudian saran saya nanti kalau UP pertama adalah untuk di masalah ya, mana tadi masalah tuh? Ini ya. Ya Pak. Nah, ini masalah. Nah, ini bisa diperkuat dengan data ya. Diperkuat dengan data. Data ini bisa banyak ya, bisa di hasil wawancara. Ini kamu sebutkan wawancara pendahulu lah ya. Pendahulu atau juga bisa data dari apa berita gitu ya, dari hasil berita online atau apa, data sekunder lah ya sifatnya, sekunder yang bisa didapat di berbagai media. Nah, ini untuk memperkuat masalah kamu. Ya. Oh. Ini untuk yang di poin di masalah penelitian ya. Jadi kamu harus diperkuat dengan data. Ya, Aku untuk tulis teori tapi pen, apa? Pak. Aku tulis tapi di pen Bapak bukan di latar belakang di Enggak, bawah. ya harus di latar belakang. Oh iya iya. Karena untuk memperkuat oh iya ada masalah. Jadi nanti si review penguji itu oh ini masalahnya bagus ya, bisa lah untuk di ini karena datanya ada. Oh, Jadi iya. jadi kalau tidak ada data, seolah-olah kamu seperti mengarang masalah, Oh iya. gitu ya. Jadi kalau mengarang masalah nanti ditakutkan hasilnya juga tidak sesuai tepat dengan permasalahan untuk dibahas, gitu ya. Gitu. Oke, cukup ya untuk ini. Ini MATPN-nya adalah kualitatif. Kualitatif. Apa jenisnya? Fenomena. Iya. Fenomenologi. Fenomenologi. Wawancaranya dengan harus sebutkan wawancaranya apa ya, observasinya apa. Oke lah, cukup Diana ya. Saya sama yang lain dulu, saya kasih nilai langsung. Diana ya. Oke, cukup ya. Nilainya kelihatan nggak berapa? Bapak nggak lihat. Oh, nggak kelihatan. Ya sudahlah, nggak usah dilihat Ada berapa nilai. Pak? Please biar gak deg-degan. Nggak Aduh usah. Pak. Ya pokoknya ada nilainya ya. Yang presentasi ada nilai. Kalau yang ngumpulin tanpa presentasi ada nilainya juga, tapi tidak sebesar yang presentasi. Sekarang siapa? Ini Diana Muhammad Reinhardt. Ada Muhammad Reinhardt? Reinhardt ada Nggak ada tidak? Pak. Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Najara. Ya, sekarang Najara. Najara ya. Najara, saya share screen dulu Najara. Siap Najara? Insya Allah Pak. Ya, tidak usah tegang. Ini bukan ujian proposal. Ya. Ini hanya ngecek tugas saja. Sekarang Najara, temanya apa ini Najara? Temanya tentang hubungan. Temanya itu minat menabung dipengaruhi oleh Enggak, itu bukan tema itu. Itu kan masalah kayaknya. Oh, iya. Temanya apa sih? Temanya meminat menabung, Pak. Meminat memaruh. Apa itu? Meminat. Tema itu terkait dengan bisa dengan teori, tema itu dengan bidang tertentu atau ngebahas misalkan kamu bikin muamalah, temanya berarti saya ingin membahas terkait dengan asuransi syariah tadi kayak si sebelumnya Diana. Oh, berarti temanya tentang koperasi syariah. Oh, saya membahas asuransi syariah. Atau kamu bahas pemasaran, berarti temanya pemasaran.
Nah, ini temanya apa? Berarti pelayanan teller, Pak. Pelayanan. Temanya pelayanan. Nah, di sini ya. Ya, Pak. Temanya pelayanan. Atau pelayanan servis ya, jasa. Nah, di sini ya. Pelayanan. Berarti kamu sudah bisa membedakan tema besar ya. Tema besar kamu adalah customer service gitu ya, pelayanan terkait dengan konsumen. Nah, sekarang pertama harus apa? Ada tema. Enggak, pertama itu harus apa? Di dalam latar belakang itu pertama kali kata-kata itu harus apa? Yang kemarin yang poin 5 itu. Harus ada definisi tema, Pak. Ya, mana definisi tema di sini? Ada nggak? Di sini bukan ini definisi bukan ini. Bukan, Pak, itu jadi kayak data statistiknya Oh, dulu ini perkembangan. ini masalah ya. Iya, jadi kayak Kamu perkembangannya dulu. iya, kamu ngaclok gitu ya. Jadi definisi dulu di sini. Definisi terkait dengan tema kamu terkait dengan pelayanan bank syariah gitu ya. Ini kamu definisikan kenapa pelayanan bank syariah itu apa? Ya, definisikan ini. Ya, Pak. Ya, ini ya. Kemudian setelah itu Ke masalah, Pak. masalah. Ini masalah ya ini. Masalahnya mah lebih ke di bawah, Pak. Ini mah kayak data statistik kan waktu Berarti itu Bapak minta data statistik. kalau ini tidak perlu berarti tidak usah dimasukkan. Misalnya gini, kalau ini data ini tidak terkait dengan masalah kamu, berarti tidak usah dimasukkan. Capek-capek kamu masukkan itu ya. Soalnya waktu itu Bapak teh minta data statistik. Maksudnya data statistik yang berhubungan dengan masalahnya. Kalau tadi ya kayak Diana, kan data itu data pendukung yang terkait dengan masalah penelitian. Ya, yang terkait dengan masalah penelitian. Kalau yang tidak terkait tidak usah. Nah, ini kalau data ini terkait tidak dengan dengan penelitian kamu? Cuman perkembangannya doang, Pak. Berarti tidak terkait gitu kan? Nah, berarti tidak usah dimasukkan karena nanti akan akan ketika ujian proposal ini akan memicu penguji untuk bertanya lebih jauh. Jadi kamu kewalahan nanti. Jadi jangan memicu penguji itu bertanya yang banyak gitu ya. Paham ya? Jadi kalau penguji itu, kamu maunya ketika ujian itu penguji banyak nanya atau nggak banyak nanya? Nggak banyak nanya. Jadi kamu harus mengarahkan penguji agar penguji itu bertanya sesuatu yang kamu kuasai. Nah, makanya strateginya adalah di latar belakang itu kamu harus menuliskan apa yang kamu kuasai saja. Atau sesuai dengan tema. Nah, yang kamu tidak kuasai jangan dimasukkan karena bisa jadi blunder gitu ya. Sehingga ketika kamu tidak kuasai data itu, ketika penguji bertanya dan kamu tidak bisa menjawab, itu menjadi poin yang berkurang atau kekurangan. Ya, kamu nilainya bisa berkurang gara-gara kamu menuliskan data yang tidak kamu kuasai dan penguji bertanya tentang data tersebut. Ya, paham ya untuk semua juga ya, jadi pelajaran ya. Oke. Jadi di sini masalahnya di mana di sini? Di bawah, Pak, yang ada beberapa. Ini kualitas pelayanan. Service quality, berarti ini service quality ya. Iya, Pak. Berarti ini adalah temanya service quality. Service quality ya. Kamu cari ya, ini definisi ini bisa dari jurnal ya, bisa dari buku atau kalau dari jurnal lebih bagus ya. Service quality. Memang service quality termasuk dari manajemen perbankan. Ada masalah apa dengan service quality, Nazara?
Jadi kalau misalkan service quality-nya itu baik, akan mempengaruhi minat menabung masyarakat di bank syariah. Itu dari penelitian sebelumnya yang berkata seperti itu atau gimana? Iya Pak, ada dari penelitian sebelumnya di bawah. Ya, jadi kalau sudah diketahui seperti itu, kamu akan bahas apa? Jadi kan kalau itu bahasnya di bank lain atau enggak di Oh, lain Pak? jadi penelitian sebelumnya itu di bank yang lain. Jadi kamu objek penelitinya di bank yang satunya, ya, Iya di gitu. kompetitor. Sehingga Terus apakah juga, teori tersebut berlaku tidak di objek peneliti yang lain, di bank yang lain iya, gitu? iya Nah, Pak. itu kamu sebagai urgensinya ya. Ya, berarti kamu sudah ini ya. Kemudian setelah yang ketiga, setelah masalah harus ada apa? Harus ada teori Pak. Teori dan metodologi sedikit ya. Iya. Teori disonansi kognitif apa itu? Oh, ini Teori teorinya. psikologi, ya Pak? Ini adalah teorinya. Iya Pak. Bahwa pelayanan merupakan salah satu faktor yang menguatkan kepuasan asasi memberikan pelayanan. Oke, sudah ada ya. Manfaat ini adalah urgensi. Iya Pak. Oke. Oke, sip. Najara lah, oke. Makasih Pak. Oke, saya akan kasih nilai Najara. Najara, mana ya? Najara nomor berapa? Najara ada. Najara ada. Nomor 114 ya? Iya Pak. Oke. Oke, cukup Najara. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Sekarang setelah Najara, jadi paham ya Najara ya? Apa yang nanti ketika UP kamu harus bisa ya? Iya Pak. Jadi UP Makasih, itu jangan banyak-banyak, 2 halaman cukup, tapi dia mengena ya. Dia 2 halaman, tapi menggambarkan seluruh isi yang akan dikerjakan di proposal di skripsi ya. Iya Pak. Jadi jangan latar belakang itu sampai 5 halaman, 8 halaman, tapi isinya semua basa-basi, semua nggak ada hubungannya dengan penelitian. Yang penting buat saya adalah kalian mengerti cara membuat latar belakang itu aja. Karena itu adalah pintu masuk untuk lolos ujian UP proposal ya. Itu pintu masuknya di latar belakang. Latar belakangnya bagus, maka kemungkinan besar proposal penelitian kamu akan diterima. Latar belakangnya jelek, tidak sesuai dengan tadi yang 5 itu, yang 5 poin, maka kemungkinan besarnya kamu akan ditolak. Gitu ya. Kecuali dosen pengujinya kasihan sama kalian. Karena kalian mengajukannya sudah 3 kali. Ada ya, saya juga suka kasihan. Ada juga mahasiswa nih, udah 3 kali ngajuin, nangis-nangis Pak, saya udah 3 kali, nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya sama saya diapain? Ya udahlah lulus, tapi bersyarat kamu ngerjain, saya bantu. Ya, saya bantu kasih tema, ini temanya kamu ini ya, ngebahasnya ini, terus kamu ngerjainnya gini. Akhirnya kayak gitu, karena dosen syariah mah barager. Jadi kalau pertama mungkin ya ditolak, kedua ditolak, udah ketiga, aduh masa ditolak lagi. Kalau yang di kampus lain mah tidak ya, tidak ada dosen yang baik kayak gitu. Ya, jadi nggak usah. Tapi kalau kamu ingin cepat ya sekali lulus ya tadi syaratnya yang tadi ya, yang 5 poin harus ada. Itu adalah syarat. Karena kan kalau 3 kali kalian ujian proposal, minimal kalian rugi waktu dan rugi uang ya. Waktu kalian kan jadi panjang, kalian kemungkinan besar tidak akan lulus tepat waktu atau minimal mungkin 9 semester karena kalian terkejar deadline. Karena kalau mau skripsi itu, ya ini salah satu syarat ujian skripsi adalah skripsinya minimal sudah dilakukan selama 3 bulan dari SK. Jadi lihatnya SK skripsi. Jadi polanya gini kalau di syariah, kalian UP ujian proposal, kemudian lulus ujian proposal itu ya, kemudian kalian mengajukan ini pembimbing ke prodi, kemudian prodi mengeluarkan namanya SK bimbingan. Nah, lihat tanggalnya berapa.
Berarti kalau pendaftaran, misalkan pendaftarannya itu bulan Juli, tanggal 20 Juli, pendaftaran sidang, maka dia harus mundur 3 bulan. Misalkan dimundur 3 bulan, 20 Juli itu berarti kalau mundur 3 bulan, 20 Juni, 2 Juni, 20 Mei, 20 April, maka SK-nya harus sebelum tanggal 20 April. SK-nya sebelum tanggal 20 April. Ya. Kalau setelah tanggal 20 April, maka ditolak karena kalian belum 3 bulan. Paham? Jadi kalau kalian misalkan mengajukan UP itu bulan Februari, misalkan, kemudian itu kalian ditolak Februari itu, kemudian kalian mengajukan lagi, misal, karena mengajukan itu, kalian mengajukan proposal ujian UP itu, kamu tidak besoknya langsung diuji, enggak. Biasanya nunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu paling lama. Kemudian kamu mengajukan SK juga nggak langsung besok ada, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Jadi memang panjang sekali. Jadi saran saya nih, kalian lulus tahun depan ya. Ya, kalian bulan Januari itu harus daftar UP. Bulan Januari paling telat bulan Februari. Sehingga Maret itu kalian sudah punya SK bimbingan. Jadi kalau kalian nih Maret nih ngajuin, itu terlalu mepet. Jadi khawatir kalian tidak terburu untuk sidang. Ya, gitu ya. Jadi strateginya memang Januari kalian sudah punya proposal, Januari bulan 2022 sudah punya proposal dan langsung daftar UP ke prodi. Januari itu. Karena kalau Januari kalian daftar UP, itu kemungkinan besar sidang UP-nya bulan Februari. Ya, dan kalau bulan Februari lulus kan alhamdulillah, bulan Februari sekitar Februari akhir mungkin kalian sudah dapat SK. Jadi agak tenang. Ya, tenang kan, kamu tidak usah khawatir, kamu bisa mendaftar skripsi, sidang skripsi. Ini hal-hal teknis kayak gini kamu harus pelajari. Ya, karena mahasiswa itu ya harus tahu, ini kan terkait dengan kedisiplinan ya. Karena skripsi itu harus ada administrasinya. Jadi tidak bisa kalian bikin aja tapi menghiraukan sisi administrasi. Gitu ya. Kayak PKM kemarin kan banyak administrasinya kan, tanda tangan, pengesahan. Ini melatih sebenarnya, melatih kalian untuk terbiasa dengan disiplin ya, atau administrasi. Karena kalau kalian nanti masuk ke dunia pekerjaan, hal-hal seperti itu akan banyak sekali ya administrasi itu. Jadi kalian sudah terbiasa. Paham ya? Itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke ini. Nazara tadi ya udah ya. Nik sekarang ya. Nik ada? Ada Nik. Oke. Nik ini belum terlihat ya. Saya belum share screen. Nah, Nik, ini temanya apa Nik? Akad ijaroh. Oke, ijaroh. Ini saya udah terlihat di ijaroh. Sekilas langsung saya ini ijaroh. Karena di sini ada definisi ijaroh. Bagus ya. Oke, berarti ijaroh ya. Untuk ini kurang rapih, tapi ini kurang rapih nih. Apanya, Pak? Tulisannya kurang rapih. Nanti harus ada, kamu harus punya ini buku panduan skripsi ya. Di sana ada terkait layout atau bukan layout, gaya selingkung dari pembuatan ini. Jadi berapa margin gitu ya, berapa ini apa marginnya berapa, kan 4 3 3 3 ya, 4 di kiri, 3 di atas, 3 di kanan, 3 di bawah. Kemudian berapa ininya paragrafnya, spasinya ya. Berapa ininya fontnya apa, kemudian size-nya berapa, ini harus sesuai ya. Adanya di panduan. Kamu harus, ini belum sesuai karena masih
Kalau bahasa saya mah rumek. Tidak rapi ya. Tapi untuk isi oke, ini adalah definisi ya dari ijarah. Oh, ini masalah. Iya, apa masalah? Masalahnya terkait dengan menyewa kontrakan saat pandemi. Gimana tuh nih? Kayak ada yang apa Pak? Takut ada yang one prestasi gitu Pak. Jadi udah mau nyewa, cuman gara-gara pandemi kan dibatalin gitu. Atau jadi gak bayar. Oh, jadi kamu ingin meneliti tidak bayar kontrak sewa yang tidak terbayar akibat pandemi gitu ya? Iya Pak, Apakah seperti ada itu. atau Ada misalkan yang ada kontrak atau kontrak ulang gitunya ya, Pak, gitu. dari segi teori ijarah ya. Oke, bagus ya. Nah, ini ininya ya, teorinya. Datanya Hah? itu teorinya. Teorinya dan metodenya, manfaatnya ini. Ini kalau peneliti jangan di latar belakang, jangan ada poin-poin gitu nih. Harus Gimana Pak deskripsi. kata-katanya? Harus deskripsi. Jadi harus berupa deskripsi aja. Jangan ada poin. Kalau mau poin gini, misalkan nih. Penelitian ini diharapkan akan membahas sebagai berikut. 1, ini. Bisa mengetahui mereka. Ini yang kedua. Jadi jangan di poin-poin numbering. Nah, gini. Ya. Kalau kayak ini numbering ya, yang rumusan masalah numbering ya, point and numbering. Tapi kalau di latar belakang jangan diusahakan ya. Jadi dia harus paragraf, berupa paragraf. Jadi kalau mau ada poin kayak gini nih, lebih aman nih gini nih. Diparagrafin. Ya. Ya Pak. Paham? Oke, bagus Nik ya. Cepat saja kan udah bagus. Ini jadi saya kasih nilai bagus. Nilainya berapa ya? Bagus lah ya. Berapa Pak tuh Pak? Pokoknya bagus lah. Bapak kasih tahu atau biar Pak. Ya, nanti aja lihatnya nanti setelah UAS ya. Setelah Bapak bakal ada UAS gak? UAS, tapi kalau yang bikin ini 50% saya ambil dari ini. Ya. Misalkan Nik nilainya 100, berarti Nik punya nilai 50 untuk UAS. Jadi tinggal nambahin 50 lagi. Kalau Nik nilainya 50, nih misalkan Nik ini 50 sama presentasi ya. Berarti Nik hanya punya 25 poin untuk UAS. Berarti 75 poinnya harus didapat dari UAS. Gitu ya? Setuju ya? Nah, sekarang setelah Nik adalah Sally. Ada Sally? Sally hadir tidak? Hadir. Oke, hadir Sally ya. Kalau yang tidak ikut presentasi paling nilainya 50 mungkin ya. Cukupnya 50-nya nilainya. Yang ngirimin aja tanpa presentasi nilainya 50. Kasih tahu. Ini judulnya apa, Sel? Nggak ada judulnya, Sel itu. Judulnya ini Pak, implementasi akad muzaroah dan mukarobah pada masyarakat tani. Mukarobah itu apa? Mukarobah. Mukarobah itu bukan mukarobah, muhobaroh mungkin ya. Oh, muhobaroh ya. Muhobaroh ya kalau petani ya. Apa tadi implementasi akad muzaroah dan mukhabaroh pada masyarakat tani di Desa Lembasari, dan Kabupaten Cianjur. Pada Cianjur. masyarakat tani di Cianjur. Ya. Di Cianjur aja kayaknya. Apa itu mujaroah di sini? Apa nih? Islam mengajar. Ini kayaknya ini ya. Definisi mujaroah dan ini yang mana? Berarti kan temanya ini ya, mujaroah dan muhobaroh ya. Iya. Nah, ini temanya ini saya garis bawahi.
Nah, ini apa ini Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara ini definisi mujarah dan muabarah bukan ini nih. Definisinya ada di bawahnya. Ini definisi ini bukan. Oh ini mujarah ialah mengerjakan. Ah ini. Berarti ini bukan definisi ini. Enggak Pak, ada di bawahnya. Ya, saya tanya ini definisi yang Islam mengajarkan bermuamalah itu definisi bukan? Bukan ya? Bukan. Berarti hapus aja ngapain kamu ini? Hapus aja ya. Berarti kamu mulai dari pertanian mulai salah satu faktor potensial. Oke, di sini ya. Nah, kayak mulai dari sini. Jadi mujarah itu adalah mengerjakan tanah orang lain dan seperti sawah ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Kalau muhabarah mengerjakan tanah. Ada satu lagi sebenarnya kalau petani itu ada mujaroah, muhabarah, satu lagi ada apa ya? Saya lupa. 3 akad pertanian itu ada 3 ya. Saya lupa. Tapi kalau kamu mau bahas semua, ya bagus juga ya. Tetapi kalau bahas salah satu boleh juga ya. Jadi gimana masalahnya? Masalahnya tuh Mana di poin mana? Aduh segini lagi. Ini nggak usah ada poin-poin ini lagi di latar belakang itu nggak boleh ada poin di dalam poin. Ini apa nih? Ini pengertian akad mujarah nih. Nggak usah nih. Ini apa nih ya? Oh nggak usah ya. Jadi harus paragraf benar-benar paragraf yang 2 halaman gitu, Sel. Oh iya Pak. Ya, paham ya? Kayak tadi sebelumnya siapa Niknik udah bagus tuh Niknik ya. Jadi paragraf gitu. Kalaupun ada numbering juga tidak boleh ada numbering gitu kan. Harus benar-benar paragraf kalau latar belakang itu ya. Oh iya Pak. Tidak boleh ada poin-poin besar gini, nggak boleh. Ya. Ini hapus saja. Ini masalahnya di mana? Ini di mana? Saya lihat masalah di paragraf berapa? Ini masalah bukan? Hah? Bukan ya? Bukan. Ini masalah bukan? Masalah? Ya, masalahnya gimana tuh? Jadi masalahnya apa sih ini? Jadi di dalam hukum Islam tidak ditentukan petunjuk, maksudnya tidak ditentukan cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak atau pemilik tanah dan penggarap. Di desa di Cianjur. Kenapa Sally memilih objek penelitinya di Cianjur itu? Ada apa dengan Cianjur? Ada apa dengan pertanian di Cianjur? Ada apa? Karena di daerah Cianjur tuh banyak sawah-sawah gitu, Pak. Jadi ingin meneliti bagaimana cara pembagiannya. Apakah sesuai menurut Islam atau tidak? Apakah mereka sudah melaksanakan sistem mujarah dan muhabarah? Ya, gitu Pak. Dari mana tahunya itu? Terkadang kayak untuk di daerah-daerah kota kecil itu kan mungkin belum banyak yang paham mengenai pembagian Islam gitu. Berarti Sally ingin ngasih tahu petani ada mujarah muhabarah gitu. Ya. Jadi harusnya jangan asal salah pembagian. Ya, gitu. Harusnya masalahnya itu dimulai dari kamu mendetailkan cara pembagian hasil tani di Desa Cianjur. Masalahnya itu pertama ya, masalahnya saya kasih tahu. Jadi pertama itu adalah ini masalah ya. Berarti cara masyarakat Cianjur membagikan hasil tani. Ini untuk mengetahui ini itu harus apa nih? Tia SLI itu harus apa nih? Harus melakukan apa nih?
Melakukan Untuk mengetahui ini nih. Apa nih? Coba baca ini apa yang saya merahin. cara masyarakat Cianjur membagikan hasil tani. Untuk tahu ini, Sally harus melakukan apa? Melakukan penelitian atau survei. Iya, surveinya kayak gimana? Surveinya mungkin dengan mengumpulkan data, Pak. Gimana cara mengumpulkan datanya? Gimana? Jadi Bingung ya? Gini saya kasih tahu ya. Ini cara mengumpulkan data banyak. Pertama, Sally cari dulu ada nggak penelitian sebelumnya yang ngebahas ini. Ya, kalau ada penelitian sebelumnya enak kan, berarti ya, Sally tinggal melihat ada nggak data yang bisa dipakai di penelitian sebelumnya. Tapi Sally harus mencantumkan nama penelitian sebelumnya, nanti kamu dianggap plagiat gitu ya. Ya. Jadi harus mencantumkan. Kalau ada. Kalau tidak ada, berarti ya Sally harus turun langsung ke lapangan dengan cara wawancara. Wawancara petaninya. Iya, wawancara dan observasi. Oh, iya, Pak. Kira-kira apa sih? Berapa sih? Misalkan kalau Cianjur semua kan, Cianjur itu luas banget ya. Misalkan desa apalah, misalkan desa satu desa. Di sana itu harus tahu Sally berapa sih orang yang bertani. Berapa taninya itu, apakah mereka punya sendiri tanahnya, atau petani itu dia sebagai buruh tani atau hanya sebagai penggarap saja tapi tanahnya punya orang lain. Nah, itu pertama kan yang harus diketahui oleh Sally. Berarti kata-katanya adalah seperti ini. Di masyarakat Cianjur desa A misalkan mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani. Dan mereka petaninya misalkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa masyarakat di sana petaninya sebagai buruh tani. Ya. Kemudian Sally terangkan berapa pendapatan buruh tani itu. Ada ketimpangan tidak pendapatan mereka dengan pemilik tanah. Kalau misalkan buruh tani dibayar misalkan 1 garapan 50.000. Misalkan. Dari hasil tani mereka mendapatkan 20% dari hasil tani dan 80%-nya punya punya pemilik tanah. Kemudian observasi lagi siapa ini yang memodalinya, misalkan dari pupuknya siapa yang beli, airnya siapa yang beli, hama, pembasmi hama siapa yang beli, kalau ada gitu kan, itu kan adalah biaya operasinya. Kalau yang itu dibebankan kepada buruh, kemudian pembagiannya 20%, 80%, nah itulah masalah. Maka saya akan melihat dari sisi mujaroah dan muhabaroh terkait dengan permasalahan tadi. Apakah pola pembagian hasil yang seperti tadi yang di masalah itu sesuai tidak dengan mujaroah dan muhabaroh? Kayak gitulah masalah penelitian, Sel. Ya, Pak. Paham? Ya, Pak. Jadi itu yang disebut dengan perlunya survei pendahuluan ya untuk mencari masalah penelitian. Ya, ini untuk semua ya. Gitu. Paham ya? Ya, Pak. Jadi kalau Sally itu nanti di UP itu menerangkan kayak gitu, insya Allah lulus. Lanjut karena ini belum jelas juga ya, karena Sally belum melakukan itu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting Sally tahu. Ya, Pak. Setelah definisi itu harus ada masalah. Terus setelah definisi, setelah masalah apa harus ada apa? Harus ada apa di latar belakang itu? Hasil, Pak. Sebelum hasil.
Harus ada apa? Harus Nik, naon geus masalah harus ada apa? teori. Iya, teori dan teori dan Madman. Mana teori? Madman-nya mana? Ada nggak? Teori. Berarti nggak ada. Ini lost, berarti hilang ya. Hilang di dalam materi. Harus ada ya. Harus ada, Pak. Harus ada disebutin bagaimana caranya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah Jadi pakai apa? Berarti gini ya Pak, santelnya menjelaskan pembahasan tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian akad muzaraah dan mukhabarah. Tapi nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu detail. Hanya disebutkan saja gini. Teori yang akan saya pakai dalam penelitian ini adalah terkait dengan pembagian petani berdasarkan prinsip mujaroah dan muhabarah. Cukup saya gitu juga cukup. Yang penting rukun kamu dan sebut. Syaratnya, Pak? Ya, pokoknya tidak usah terlalu detail dijelaskan rukun. Itu nanti di bab 2 nanti. Itu ada di atau nanti kalau kualitatif itu dibahasnya di bab 4. Ya, di bab 4 nanti bisa dijelaskan. Karena kalau di kualitatif polanya teori secara lengkap itu dibahas di bab 4 di akhir. Untuk kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif teori dibahas di bab 2. Diterangkannya di bab 2. Tapi kalau yang kualitatif, ya ini untuk semua, teori dibahas di bab 4 di pembahasan. Ya, di diskusi. Ya. Ya, Pak. Itu. Jadi sebutkan aja teori yang akan saya pakai adalah rukun, syarat, mujaroah dan muhabarah dalam pembagian bagi hasil tani. Cukup kayak gitu. Oh iya. Nah, sudah kayak gitu. Kemudian metodologi yang akan saya gunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Cukup kayak gitu, cukup. Ya, kayak gitu aja. Nah, setelah menerangkan itu, apa? Setelah itu, urgensi. Di sini mana urgensinya? Ada nggak? Urgensi itu isinya manfaat penelitian untuk objek peneliti. Mana? Ada tidak urgensi? Manfaat. Nggak ada ya, tidak ada nih saya lihat nggak ada. Ini nggak boleh ada kata kesimpulan, ini kesimpulannya. Ini jangan nih, ini blunder nih ya. Jangan ada kata-kata kesimpulan di latar belakang. Jangan ya, ini hukumnya haram. Hukumnya haram ada kata-kata kesimpulan. Jadi kamu nanti dibalikinnya gini, ya udah kamu tidak usah meneliti karena sudah ada kesimpulannya. Jadi kamu kemungkinan besar tidak lulus kalau ada kata kesimpulan di latar belakang. Jadi setelah itu ada urgensi, setelah urgensi hasil penelitian. Hasil penelitian isinya tadi bisa kamu ada informasi, apakah ini menghasilkan strategi, menghasilkan solusi, sebutkan ya apa yang kamu akan hasilkan dari penelitian ini. Oke? Ya, Pak. Udah cukup lah ya, Sel ya. Jadi loss-nya 3, nggak adanya 3 yang teori tidak ada, metodologi tidak ada, yang keempat urgensi belum masuk, dan yang kelima hasil yang diinginkan juga belum masuk. Ya, tapi lumayan lah ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nilainya ada lah ya, tapi lumayan. Oke, sekarang kita lihat siapa lagi. Setelah Sally itu Lubia, ada hadir Lubia nggak? Nggak ada, Pak. Lubia tidak. Nur Holipamija, ada? Ada, Pak. Oke, Holipamija saja dulu ya. Saya share screen dulu. Ini
Nah, ini Ya, Pak. Nur Khalifah Ya, tidak Pak. usah ada bab 1. Kalau di proposal itu sudah tidak ada bab 1 ya. Langsung ke Oh iya, Pak. judul dan latar belakang. Latar belakangnya ini jangan di tengah dong, di sini ya. Nah, gini ya. Berarti ini temanya apa? Tentang akad ran, Pak. Gadai. Ran, bukan ran. Aturan mah kayak si Raffi Ahmad ran. Rahan. 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 Ya, Rahan, Pak. bukan ran. Rahan. Rahan. Kalau ran mah itu Raffi Akad rahan. Ahmad. Raffi Ahmad ran. Ya, Pak. Kalau ini rahan. Rahan itu adalah gadai ya. Jadi rahan adalah tema dari Nur Khalifah. Apa rahan? Ini ada ya. Nah, ini rahan ya, definisi Pak. rahan ya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan ini apa namanya referensinya bagaimana ini. Nantilah minggu depan saya akan jelaskan cara menulis referensi. Pakai itu Pak. pakai Mendeley, Mendeley. Ini masalahnya ini. Ini Iya, masalahnya. Praktek akan Ya. salah satunya terjadi kelurahan Embai. Embai ya. Embai itu apa sih? Iya, Di Pak. NTT. Oh, di NTT. Bayi itu ya di NTT, Nama Pak, di daerah nama saya. kelurahan Embai. Embai 1 Ya, ya. kelurahan Bayi 1. Berarti nggak Iya, ada Pak. ada Embai 2 dong. Iya, Pak, ada. Sampai berapa? Sampai Embai berapa? Ada 2 aja, Pak. Oh, ada 2. Harusnya jangan Embai 1, Embai 2, Embai Utara, Embai Selatan gitu. Kayak Korea Pak, Utara, Korea Utara, Korea Selatan. Tidak ada Korea 1, Korea 2. Iya, Pak. Nanti baru diganti, Pak. Iya, ganti. Jadi nggak enak Embai 1, Embai Utara, Embai Selatan gitu. Ae Sesa, Kecamatan Ae Sesa, Kabupaten Nage Keo. Berarti di kampung banget ya. Iya, Pak, di kampung, nggak di kota provinsi, nggak. Iya. Kota provinsinya apa? Kupang, Pak. Oh iya, Kupang. Kupang, berarti jauh dari Kupang. Jauh, Pak, sehari semalam ke sana. Waduh, sorry. Naik kapal, naik pesawat lagi. Naik pesawat lagi. Jadi ya, ini ya nggak apa-apa lah. Gadai di sini gadai hidup, gadai mati. Jenis gadai yang sering dipakai masyarakat. Apa itu maksudnya gadai mati? Jadi kalau di kita tuh ada yang sering dipakai masyarakat tuh ada 2 jenis gadai, Pak. Ada gadai hidup dan gadai mati. Kalau gadai mati itu bila mana dia pemilik modal kasih uang ke kreditur kayak 1 juta, dia harus ada batas waktu pengerjaannya, Kak. Jadi 1 juta kerja mengelola sawahnya itu 3 kali dalam setahun. Sedangkan kalau gadai hidup itu enggak, Pak. Jadi selama pemilik modal itu belum kasih kembali uangnya, berarti tetap bekerja terus menjadi hak milik pemilik modal tersebut, Pak. Kalau ini apa ini? Sawah ini apa? Sawah, Pak. Sawah. Ada judul, Pak, di atas tadi. Sawah. Jadi gadai hidup itu gini, ada orang yang menggadaikan sawahnya. Iya. Dia yang menggadaikan sawahnya itu dapat apa? Jadi hak milik, Pak. Hak milik orang yang menggadaikan. Iya. Ya, itu bukan gadai dong kalau hak milik. Jual beli. Oh. Tapi di sini dikatakan gadai, Pak, di daerah aku. Katanya gitu. Ya, kalau misalnya hak milik, jual beli dong. Tetapi gini, Pak, belum menjadi hak milik, cuman hak pakai. Iya, berarti namanya bukan hak milik. Kalau hak milik berarti ada perpindahan kepemilikan. Itu namanya bukan gadai, tapi jual beli. Oh, enggak, Pak, di sini pakai aja, Pak. Iya, berarti namanya hak pakai. Ya. Atau hak pakai itu juga sewa menyewa hak pakai juga. Jadi kalau hak pakai adalah sewa menyewa, sewa.
Pak, tapi kan si kreditur ini kan minjam duit ke pemilik modalnya. Ya. Katanya saya gadaikan sama sawah saya sebagai jaminan gitu, Pak. Oh ya, jadi oke, oke. Iya, bisa. Jadi kamu ada masalah di sini. Jadi masalahnya itu loh. Jadi kalau di masalahnya ada di masyarakat itu yang menggadaikan, tapi apakah itu sesuai dengan prinsip serahan atau tidak gitu ya? Iya, Pak. Makanya Oke, rukunan oke. satunya gitu. Jadi kalau rahan itu, kalau saya menggadaikan sawah, maka sawah itu hanya sebagai penjamin dari pengembalian uang yang dipakai. Iya, Tapi Pak. tidak bisa itu dipakai untuk oleh penggadai, tidak bisa. Kalaupun bisa, tapi harus dapat izin dari orang yang menggadaikan. Jadi jangan sawah deh, misalkan begini deh. Saya menggadaikan motor saya ke pegadaian. Ya. Kemudian si pegadaian itu setelah kedua belah pihak sepakat bahwa motor itu disimpan di pegadaian sebagai jaminan. Nah, kemudian kontraknya jaminannya selama 3 bulan. Kalau 3 bulan dia tidak bayar, maka uang yang di awal dikasih itu dibayarkan oleh motor itu. Maka motornya bisa dijual dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian si pegadaian ini meminta izin kepada pemilik motor untuk mempergunakan motornya untuk ngojek misalkan. Iya, Pak. Nah, kemudian si pemilik motor membolehkan, bolehlah sok. Tapi ada bagi hasilnya misalkan, atau misalkan biaya perawatan ditanggung pegadai. Ya sudahlah, itu kesepakatan, boleh. Tapi kalau tidak ada izin dari pemilik motor atau yang menggadaikan, tidak boleh dipakai itu motornya. Sama juga dengan sawah. Saya menggadaikan sawah, kemudian si pegadai sawah itu menggarap sawah itu tanpa seizin orang yang menggadaikan, maka tidak boleh. Itu prinsip rahan. Tapi nanti kalau kamu ingin lebih jelas, diteliti lagi boleh. Ya, berarti ini ada praktek gadai seperti itu di Embai 1. Boleh ya. Ini berarti masalah ya. Iya, Pak. Nah, ini jangan dulu nih. Ini jangan dulu dimasukkan di latar belakang teori seperti ini. Ini nanti aja di bawah. Ini hapus aja ya, nih saya hapus. Oh iya, Pak. Jangan. Karena itu nantilah di bab 4 itu. Ini di bab 4 dibahasnya. Yang dalil-dalil semua di bab 4. Di latar belakang tidak boleh ada dalil. Teori rinci tidak boleh. Itu bisa blunder kamu. Iya, Pak. Blundernya adalah ya sudah, kalau sudah tahu dalilnya tidak usah lagi diteliti. Di latar belakang masalah sudah selesai penelitian kamu. Iya, Pak. Nah, ini masalah ya. Iya, Pak. Terus setelah masalah apa? Oh, ini apa? Setelah masalah apa? Setelah masalah teori, Pak. Mana teori dan MedPen-nya mana? MedPen-nya bagian bawah, Pak. Yang ujung bawah. Udah legal studi literatur. Setelah teori apa? Ya, Pak. Setelah teori apa dan MedPen? Urgensi. Mana urgensi? Ada, Pak. Mana? Nggak ada. Itu ada. Di bawahnya, Pak. Mana? Ini? Enggak, di bawahnya, Pak. Ini? Iya. Nah, bukan manfaat seperti ini. Maksudnya manfaat yang dideskripsikan. Nggak ada ya. Oh, kirainnya per ini, Pak. Bukan. Yang di latar belakang aja ini. Oh. Latar belakang. Berarti tidak ada ya manfaat, urgensi tidak ada. Hasil yang diinginkan ada tidak? Tidak ada juga. Berarti hilangnya 2 ya. Nomor 4 urgensi tidak ada. Nomor 5 luaran. Luaran itu tadi isinya penelitian ini akan menghasilkan informasi, strategi, apapun itu ya. Sebutkan. Itu adalah. Tapi di bawahnya ada apa yang manfaat? Ya harusnya di latar belakang itu ada. Oh, seharusnya dimasukin. Kalau ini manfaat, ini adalah manfaat. Ya ini manfaat yang harus ada di dalam proposal. Ya, bukan ini poinnya, numberingnya. Tapi harus dideskripsikan, harus diparagrafkan di latar belakang masalah.
Pak, kalau gitu nanti dipindahin dari bawah, pindahin ke atas aja. Nggak usah, jangan kayak gini. Manfaatnya tuh harus jangan kayak gini. Ya boleh lah, terserah kamu. Oh iya. Jadi kamu loss 2 ya, tapi tetap Ya, Pak. dapat nilai. Nur Holipa Mija dapat nilai. Ya, Pak, makasih. Selanjutnya setelah Nur Holipa Mija adalah Sri Wahyuni tidak mengumpulkan. Arya ada? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Arya ada ya, Arya. Ada ya, saya buka dulu Arya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, Nggak nggak ada. Oh, nggak ada Arya. Palingan sisa 2, Pak. Alam Uzali sama Oh, Rudia. Alam ada Alam nih, Alam. Alam ngumpulin ya, Alam. Alam siap? Siap, Pak, siap. Alam, ya Alam. Lam, judulnya naon Lam? Ini enggak ada judulnya. Lupa, Pak, lupa dikasih judul. Apa judulnya? Implementasi akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah. Kan murabahah. Ya ini udah banyak sih, tapi nggak apa untuk latihan ya. Di bank syariah. Jadi ini temanya murabahah ya. Ya. Mana tema terkait murabahah, mana murabahah? Definisi murabahah mana? Definisi murabahahnya nggak saya tulis, Pak. Apa? Harus dong. Ini apa nih? Ini nggak jelasin apa nih? Ini tuh lo jelasin lembaga keuangan syariah. Ini berarti nggak usah, ini terlalu basa-basi ini. Oke. Jadi kalau ada ini nih, ini. Kayaknya ada definisi murabahah ada ini. Kamu. Udah mulai dari sini nih, dalam bikin mau terdapat banyak ada jenis-jenis jual beli serta murabahah yaitu ini kan ini jual barang yang margin keuntungannya disepakati. Oke. Ini nggak usah ada kayak gini. Ini kamu ngapain? Nggak boleh. Tidak ada boleh ada poin-poin subpoin di latar belakang, tidak boleh. Harus deskripsi paragraf. Oke, Pak. Setelah definisi masalah mana? Masalahnya di mana? Masalahnya nggak ada. Ini cuma segini. Ini kamu semuanya definisi. Ini kamu ini definisi. Definisi cukup kayak gini. Ini kamu ngebahas ini dalam definisi cukup. Ini udah poin kamu sudah ada nih. Kamu satu paragraf ini sudah menjelaskan murabahah. Jadi tidak usah lagi ini tidak usah. Ini tidak. Mungkin ini nanti aja nanti di bab 4 begitu. Nggak usah disimpan di latar belakang ini ya. Jadi kamu latar belakang kamu hanya satu paragraf ini doang. Ya, jadi yang hilangnya adalah pertama masalahnya nggak ada. Yang kedua, yang ininya teorinya nggak ada teori dan matplan-nya tidak disebutkan. Yang keempat urgensinya nggak ada. Yang kelima keluarannya nggak ada. Oke, nggak apa-apa lah ya. Tapi tugasnya saya hargai. Oke, cukup lah ya. Ya, makasih, Pak. Ya, tapi saya tetap hargai tugasnya. Alam ya. Setelah Alam, siapa lagi nih? Rahmat Firjan hadir? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti udah beres ini, nggak ada lagi? Siapa yang belum? Lubia Pak. sama Jacinta. Oh, Lubia. Oke, Lubia yang tadi ya. Lubia tadi. Ya, Pak. Lubia. Jacinta ada juga di sini. Jacinta dulu deh. Jacinta ada? Halo? Jacinta hadir? Oh, nggak ada Jacinta. Jacinta? Ada, Pak. Oke. Nggak, suaranya nggak ada. Jacinta? Ya, suaranya nggak kedengaran. Nggak Atau Lubia dulu deh. Lubia ya. Lubia udah siap, Lubia?
Insya Allah, Pak. Oke, Lubia dulu deh. Oke. Saya buka dulu. Lubia. Ini ya, Lubia ya. Analisis hukum Islam terhadap Shopee Later. Shopee Pay Later pada market. Udah ada sih kayaknya ini kalau kamu ngebahas ini di UP udah ada. Tapi nggak apa-apa untuk latihan. Untuk latihan nggak apa-apa. Jadi ini apa nih? Temanya apa? Tema bisa. Temanya ekonomi Islam, bukan, Pak? Berarti jangan hukum Islam dong ya. Bikin muamalah aja lah ya. Jangan. Jadi Transaksi analisa jual beli artinya. jual. Ini jual beli bukan sih? Shopee Pay. Iya, Pak. Iya, jadi uangnya ditalangin dulu pakai uang di marketplace gitu. Oh, ini atau bikin muamalah aja lah apa. Bikin muamalah ya. Jadi kamu definisinya apa nih? Ini basa-basi ya, ini kayaknya basa-basi. Iya, nggak ada definisinya ya Pak, nggak kemasuk. Masyarakat dapat apa nih? Masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Iya. E-commerce. Boleh, kamu e-commerce boleh. Ini berarti temanya bisa e-commerce sih sebenarnya. Berarti e-commerce ya. Iya. Nah, ini masalah ya. Iya. Shopee Pay Later. Pinjaman. Kuma. Jadi kita tuh kan belanja pakai uang Shopee Pay Later, sedangkan itu tak ada ribanya, nanti teh bayarnya tuh Pak beda Ya, kalau, sama harga yang kita pinjam. Berarti nggak boleh kalau ada riba, udah jelas. Iya. Tapi nggak tahu tuh Mas. Nggak apa-apa, ini latihan ya. Tapi kalau kamu UP ngajuin ini udah pasti ditolak karena ini udah jelas riba. Kecuali kamu sisi bisa ada nggak penelitian sebelumnya yang membolehkan Shopee Later? Iya Pak. Bisa jadi tapi boleh. Tapi kan ada juga kayak ulama ada yang bilang itu minjem barang dulu. Ya, jadi kan pakai barang. Bisa jadi Shopee Pay Later itu boleh. Bisa jadi. Karena begini, hukum kredit, ini kan kredit ya? Iya. Hukum kredit itu hukumnya boleh mubah. Ya, yang menjadi tidak boleh, bukan tidak boleh, ada khilafiyah. Khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat antara ulama ketika terjadi ada dua harga dalam satu transaksi. Jadi kalau misalkan kita beli cash harganya 1 juta misalkan gitu ya, ketika dia nyicil jadi 1,5 juta. Iya. Jadi 1 bulannya 1.150.000 sama 10 bulan misalnya. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan, terutama ulama-ulama mujadid, ulama-ulama salafi itu kayak Syekh Albani ya, kemudian dari mazhabnya Hambali, Imam Hambali itu mengharamkan seperti ini. Tapi ada juga yang membolehkan. Ada juga yang membolehkan ya, ulama. Kamu cari ulama yang membolehkan kredit yang 2 transaksi. Itu sebagai pembanding. Nah, kamu Shopee Pay Later itu seperti apa? Jadi bisa jadi ini akadnya apa sih? Akadnya apa sih? Misalkan kalau ini pinjaman, jadi Shopee Pay itu meminjami kamu uang. Iya. Ya, jadi Shopee Pay tidak punya barang kan? Yang punya barang itu udah seller. Iya, seller. Seller ya. Jadi si sellernya mah ditetap bayarnya cash kan? Iya. Tapi dibayar dulu oleh Shopee. Iya. Berarti ini akadnya adalah pinjaman.
Jadi si Shopee meminjami kamu uang untuk membayar barang ke seller. Nah, pinjaman ini ternyata ada bunganya, tapi tidak semua ada bunga tidak kan, ada yang 0% kalau nggak salah. Dulu itu mah pas, sekarang mah udah nggak ada. Itu mah pas pertama opening ada. Oh, itu mah berarti promo tertentu. Iya, Tapi iya, ada pernah ya? pernah ada. Jadi kamu nanti kalau ini ada promo yang 0% di hari-hari tertentu, misalkan kalau tidak salah Shopee itu ada 10-10 gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada. Jadi kamu terangkan nih, boleh yang seperti itu, asalkan tidak ada kelebihan. Iya. Kan pinjaman itu boleh, saya minjemin kamu uang untuk bayar motor, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh ada kelebihan. Iya. Harus sesuai dengan pinjaman. Gitu. Tapi kalau ada kelebihan, karena itu akadnya pinjaman, maka menjadi riba. Gitu. Jadi kamu membacanya itu harus tidak boleh saklek, oh ini haram, jangan gitu. Iya. Ya. Tapi itu nanti kamu bisa jawabnya setelah penelitian sih ya. Jadi jangan dulu dijawab di latar belakang. Iya. Ini penelitiannya dengan apa? Ini undang-undang ini tidak perlu, ini tidak perlu nih. Iya. Nanti aja ini di bab 4, ini di bab 4 semua. Mana nih saya belum ini Medpen-nya apa nih? Nggak dimasukin di situnya. Berarti ini harus dimasukin. Jadi kamu mah yang harus dimasukin nggak ada, tapi yang nggak harus ada. Iya, Pak. Ini nanti di bab 4 yang itu mah detailnya undang-undang, kemudian dalil, itu nanti di bab 4 kalau kualitatif ya. Iya, Pak. Nah, kemudian setelah itu urgensi. Mana urgensi, ada nggak? Enggak, Pak. Ada. Terus luaran. Nggak ada juga ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya hargai tugas kamu, ya saya hargai. Jadi sekali lagi ya, jangan kamu menulis sesuatu yang kamu tidak kuasai atau data-data yang belum kamu kuasai di latar belakang, karena itu akan mengundang penguji untuk bertanya. Ketika pertanyaan penguji tidak bisa dijawab oleh kamu, itu menjadi poin pengurang yang menyebabkan sidang kamu tidak lolos. Oke? Iya, Pak. Jadi harus hati-hati. Jadi kamu harus punya strategi sejak membuat proposal. Bagaimana sih strateginya saya agar ketika sidang itu saya bisa menjawab pertanyaan? Ya, kamu giring si penguji itu agar bertanya sesuai dengan kemampuan kamu. Sehingga tulislah di latar belakang itu apa-apa yang kamu kuasai. Jadi ketika penguji nanya, kamu sudah bisa menjawab. Ya, itu triknya, tipsnya ya. Oke. Berarti nggak ada lagi ini? Selesai? Jacinta ya tadi ya, Jacinta ya. Halo Jacinta, apakah ada? Nggak ada, Pak, keluar. Iya, Pak, nggak ada lagi. Ya sudahlah, kalau tidak ada, terima kasih ya atas perhatiannya. Sekali lagi, saya kasih tahu, untuk yang presentasi nilainya di atas 50 lah ya. Di atas 50. Ya bisa 60, 70, 80, 90, 100 bisa ya. Dan nilainya untuk tugas ini saya masukkan 50% ke UAS. Jadi kalau nilainya 50 ya tadi nggak presentasi, punya poin 25 untuk UAS, lumayan. Ya. Apalagi kalau nilainya 100, berarti dia punya 50 poin untuk UAS. Oke, cukup ya? Ya, ada Pak. Pertanyaan? Ya, Pak. Nggak ada, Pak. Ujiannya kapan, Pak? Apa? Ujian? Tanggal 7 mulai. Tapi saya belum lihat jadwalnya. Pokoknya mulai tanggal 7 Juni. UAS itu tanggal 7 Juni, tapi saya belum lihat Medpen tanggal berapa ya. Mungkin. Ya, Pak. Ya. Jadi minggu depan. Buat Medpen ujiannya kayak gimana, Pak? Ya, kayak UTS. Kayak UTS lah. Oh, iya. Jadi minggu depan masih ada pertemuan terakhir ya. Kita akan masih Zoom lah mungkin ya.
Kita akan bahas terkait referensi, cara menulis referensi dengan menggunakan Mendeley. Jadi kalian harus download, punya laptop ya, bawa laptop, nanti kita akan download Mendeley. Iya, Pak. Atau Zotero, jadi bisa milih ya, bisa Mendeley, bisa Zotero. Oh iya, Pak. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Saya tutup bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya duluan ya. Iya, Pak.